Selamat datang di channel Guru Belajar Hati. Sebelum kita memulai pokok bahasan kita mengenai cara merecording dengan screen rec, saya sampaikan alasan kenapa menggunakan screen rec. Alasannya adalah seperti ini. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu memiliki laptop atau komputer yang sangat minim, ya, sehingga untuk menggunakan software screen recording yang lain itu cukup tinggi membutuhkan hardware. Nah, kalau screen rec sendiri itu membutuhkan OS masih bisa Windows 7, Windows 8 dan Windows 10. Di macOS juga bisa, di Linux juga bisa. Kemudian RAM yang dibutuhkan kecil cuma 1 GB, ya. Kemudian prosesornya minimal lah Core i3, tapi di bawah itu masih bisa lah sedikit, ya, walaupun terbatas. Kemudian hard disk minimal 300 MB free space-nya. Jadi dari sinilah kenapa saya lebih menyarankan menggunakan screen rec untuk komputer yang spesifikasinya rendah. Oke. Kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan software screen rec untuk melakukan proses rekam layar atau screen recording. Jadi di sini kita akan coba merekam layar, ya. Rekam layar untuk kegiatan perekaman pembelajaran gitu, ya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui adalah screen rec bisa untuk mengambil screenshot pada gambar layar monitor, ya. Ini ya fiturnya, yang ini yang paling atas, ya. Kemudian ini untuk merekam layar. Ini saya contohkan yang ini. Kalau diklik, kita klik kayak gini. Nah, kita ngambil, nah itu misalkan, maka muncul screenshot seperti ini, ya. Nanti kalau untuk menyimpan tinggal tekan yang ini, ya. Jadi simpan hasilnya, gitu, ya. Nah, itu simpan hasilnya. Nah, untuk yang kedua adalah ini untuk merekam layar video, ya, video screen recorder, ya. Nah, kemudian ini untuk list galeri yang pernah kita lakukan, recorder yang pernah kita lakukan, listnya di sini. Kemudian yang ini adalah ini adalah settingnya. Di sini ada settingnya, ya. Jadi setting dari penggunaan screen recorder. Jadi sebelum digunakan screen recorder itu kita perlu setting dulu. Pastikan mic-nya terhubung, ya. Mic-nya terhubung. Ini contoh mic terhubung. Di sini ada bar hijau naik turun, itu artinya mic-nya terhubung. Kemudian kalau ingin ada kameranya, pastikan pilih kameranya dan kameranya aktif. Kalau ini silang berarti tidak aktif, ini silang juga tidak aktif. Kalau ini hijau seperti ini diaktif. Nah, kemudian record sistem audio pada komputer. Nah, yang keempat adalah recording quality. Jadi di sini screen resolusinya berapa. Kalau yang kita gunakan, Bapak Ibu gunakan di laptop adalah yang SD saja, karena tergantung dari resolusi monitor. Kalau di sini monitornya besar bisa sampai HD, ya, HD, ya. Dimensinya 1920 sampai 1080, ya. Nah, makin besar kualitas gambarnya, makin bagus, makin besar pula ruang simpan yang dibutuhkan, ya. Nah, yang ini adalah shortcut untuk memulai dan menutup screen recorder atau capture-nya, ya. Nah, kemudian yang ini tidak usah kita gini, kita off saja karena ini instant share link. Jadi kalau nanti dia sifatnya cloud, berarti di-upload ke cloud, kemudian kita bisa share langsung videonya. Tapi di sini saya ingin olah dulu, baru kita publikasikan lewat YouTube. Ya, yang ini tidak usah digunakan proxy server. Nah, tombol ini adalah tombol untuk update otomatis untuk screen rec-nya. Oke, kita quit aja. Kita mulai. Maaf, kok saya quit, ya. Harusnya bukan quit, ya, tapi screen rec. Screen rec. Nah, yang di quit, ya. Ini kalau duit close dia. Kita minimize saja. Kalau di sini kalau udah selesai, kita minimize. Itu aja, ya.
Nah, kita lakukan proses recording sekarang dengan klik ini. Klik start video recording. Nah, kita select areanya yang mau kita recording. Nah, di sebelah kanan bawah itu akan muncul lingkaran yang isinya adalah gambar wajah kita karena kamera kita aktif ya. Jadi ini bisa kita perbesar, yang ini perbesar, ini mengecilkan ya. Ya, kecilkan lagi bisa. Jadi posisinya bisa kita atur taruh di mana, itu terserah Bapak Ibu ya. Nah, misalkan di sini atau di sini atau di sini atau di tengah sekalipun. Saya sukanya di sini. Nah, kemudian nanti pada ini adalah mirroringnya ya. Jadi mirroringnya ya. Nah, untuk yang ini adalah full screen. Kalau dibuka nanti full screen wajah kita yang muncul ya. Oke. Nah, kalau sudah ini proses recording sudah terjadi. Jadi kita tinggal buka aja presentasi kita untuk kita rekam. Misalkan ini presentasi ya. Kita jelaskan presentasi ya. Kita jelaskan ini presentasi 1, presentasi 2, berikutnya sampai selesai gitu ya, sampai selesai. Nah, sambil kita sedikit bercerita mungkin dengan presentasi kita biar enggak biar tidak membosankan bagi siswa, mungkin diselingi dengan video atau apa ya. Di sini kalau sini saya menggunakan selingan video gitu ya. Kita nonton sejenak ya, untuk pembelajarannya berhenti sambil mereka menonton gitu ya. Nah, kira-kira begitu cara menggunakan screen rec untuk recording. Setelah selesai kita wajib menekan tombol ini lagi atau tekan ALTS ya, tekan ini. Nah, maka proses recording berakhir gitu ya. Kita sudah menghasilkan sebuah video. Video ini bisa kita simpan. Nah, apabila keburu kita tutup yang bagian ini, nah kan bagian tutup. Nah, cari aja di sini ya, di recording history, klik ini. Nah, dia muncul. Yang terakhir di mana ya? Yang terakhir short by date aja. Ini jamnya lihat ya, jam 22.12 ini yang terakhir berarti ya. Nah, dia klik ini muncul sama kayak tadi. Nah, untuk menggunakan, untuk memutar boleh dengan gini. Bawah itu akan muncul lingkaran yang isinya adalah gambar wajah kita karena kamera kita aktif ya. Nah, sudah. Kalau sudah, kita bisa download di sini ya. Nah, kita bisa download, kita bisa letakkan di folder yang kita inginkan. Tinggal kasih nama, misalkan screen rec tutorial. Itu misalkan ya. Nah, sudah kita simpan itu di mana itu di video ya, di C video ya, video deskripsi video gitu ya. Di sini kita simpan ya. Itu kira-kira penggunaan dari screen rec galeri. Nanti bisa dikomunikasikan dengan software editor jika ingin videonya ada tambahan misalkan intronya gitu misalkan ya, dengan open editor yang paling sederhana. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.